Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang mulia, salah satu ibadah yang paling sangat-sangat dianjurkan dalam agama kita, yaitu menuntut ilmu. Jadi hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini itu termasuk dari bagian ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, baca Quran, atau mungkin sedekah dan lain-lain. Hadir di majelis ilmu seperti ini pun juga terhitung ibadah dalam agama. Makanya karena ini termasuk juga dari bagian ibadah, apa yang perlu kita perhatikan? Niat kita, apakah sudah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ilmu yang kita dapatkan nanti akan kita amalkan? Itu tergantung juga daripada keikhlasan kita. Jangan sampai ilmu tersebut hanya berhenti di lisan, tidak sampai ke hati. Kalau ilmu hanya berhenti di lisan, tidak sampai ke hati, yang selalu terjadi itu apa? Suka berdebat. Orang-orang ada perbedaan sedikit dengan dia, berdebat. Ada ketidak sepemahaman, didebati dan terus didebati. Maka ini harus menjadi perhatian kita sebelum kita melangkah keluar rumah, mau datang ke majelis atau mau datang ke tempat ngaji yang seminggu 2 kali. Itu kita niatkan dulu, bismillah, saya niat pergi untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Makanya tadi di awal kita juga mulai dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kami semua yang ada hari ini di majelis ini dikaruniai dengan ilmu yang bermanfaat, wal amalis soleh, yang mana ilmu bermanfaat itu diikuti dengan amal soleh, wa an yufaqqihana fid din, dan agar kita dibuka akalnya, dibuka pemikirannya untuk mampu memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Karena kalau tidak Allah mudahkan kita untuk mampu memahami ini, kita akan susah. Makanya dalam Al-Baqarah ditegaskan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah adalah kunci supaya Allah mudahkan kita memahami ilmu-ilmu syariat. Wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin, dan agar kita diberikan kemudahan pemahaman sebagaimana pemahaman ulama-ulama yang saleh. Wa an yarzuqana al-ikhlas fil aqwali wal a'mal, dan agar Allah mengkaruniakan selalu kepada kita keikhlasan dalam berbuat dan berbicara. Itu yang paling penting, keikhlasan dalam berbuat dan berbicara. Mudah-mudahan setiap usaha kita untuk datang ke tempat ini nanti akan menjadi saksi di akhirat yang bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan kemarin kita sudah sampai di bab waktu-waktu yang dilarang dalam sholat. Waktu-waktu yang dilarang dalam sholat itu ada 5. Coba sebutkan satu, Ibu. Siapa yang di belakang Ibu Anita ini? Ibu siapa? Ibu Niswati. Ibu Niswati. Ada 2 kah Ibu Niswati di sini? Ibu Niswati, waktu yang dilarang untuk sholat.
Baik, tidak ada masalah. Siapa yang bisa bantu? Seangkat tangan baru jawab. Ya, Ibu Eka. Ketika matahari mulai terbit setinggi tombak atau waktu syukur waktu awal duha dan petang. Maksudnya awal duhanya itu masih dilarang. Masih dilarang untuk sholat di awal duha itu. Tidak pada waktunya. Kan coba antum bilang bagaimana, ulangi. Ketika matahari terbit sampai setinggi tombak. Terus tadi kalimatnya Awal waktu sebelum awal waktu duha. jadi awal waktu duha masuk atau tidak? Tidak. Yakin? Yakin? Oke. Waktu yang diharamkan pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Bu Eka, Masya Allah, Barakallah, yakni dari saat matahari mulai terbit di ufuk barat. Kalau di ufuk barat so kiamat orang, Ibu. Fokus dong, fokus. Ada air minum situ, boleh minum dulu supaya fokus. Dari semenjak matahari terbit di ufuk timur, mulai muncul bentuknya mulai muncul. Nah, di situ dilarang sholat. Dilarang dengan pengharaman yang sangat kuat. Oke. Bahkan kalaupun mau sholat qodho, misal posisi kesiangan subuhnya, lewati dulu waktu itu. Agak siang sedikit, setelah masuk waktu duha baru sholat. Begitu. Jadi kalau kemarin saya sempat tengok itu di masjid, waktu awal duha syuruknya itu sekarang 6.26, taruhlah setengah 7. Nah, lewat setengah 7 baru boleh sholat subuh kalau bagi orang yang kesiangan. Nanti bilangnya apa? Sholat apa kamu? Sholat subuh duha. Apa? Itu kalau jam 11 sekalian jamak saya dengan zuhur. Nah, jangan dilakukan. Astagfirullahaladzim. Kalau bangunnya jam 11 ya sudah, mau diapa, tetap lanjutkan sholat subuh, tidak bisa tidak. Bahkan hatta kalau antum bangun jam 2 siang belum sholat subuh, ya sholat subuh dulu baru sholat zuhur. Tidak ada alasan sudah selesai waktunya. Tidak. Kewajiban itu masih tetap ada. Kecuali kalau commute tiba-tiba bangun langsung, aduh saya siapa? Hilang ingatan begitu kan? Nah, kalau orang itu tidak waras kan berarti kewajiban sholatnya sudah hilang. Tidak ada kewajiban sholatnya sampai dia waras lagi. Tuh. Tapi selama kaum masih waras, ya berarti tetap wajib sholat. Oke, kembali ke tadi waktu yang pertama, yaitu saat matahari mulai muncul di ufuk timur, itu butuh waktu sekitar beberapa menit saja sampai tingginya kurang lebih sab'atu azro, itu 7 hasta. Hasta itu bagaimana? Ukuran hasta itu ini ukuran kuno hasta ini. Dari zaman Mesir kuno sudah ada penggunaannya sebelum ada meter, sentimeter. Hasta itu dari ujung siku sini sampai ujung jari tengah. Itu satu hasta namanya. Nah, kalau tadi di 7 hasta itu kurang lebih sekitar 3 meter. Karena satu hasta nggak sampai semeter. Satu hasta nggak sampai semeter. Kalau semeter kan segini, kurang lebih. Ya toh. Jadi 7 hasta itu kurang lebih sekitar 3 meter. Maka waktu yang diharamkan pertama adalah saat matahari mulai muncul. Perhatikan nanti akan ada sedikit perbedaan dengan waktu yang lain. Ketika matahari mulai muncul di ufuk timur sampai tingginya itu sekitar 3 meter. Lewat daripada itu sudah boleh masuk waktu awal duha. Berarti waktu awal duha itu tidak masuk ke dalam waktu yang diharamkan. Kalau mau kaum mau sholat 6:30 boleh, sudah boleh di situ. Oke. Kemudian waktu yang kedua, siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangan dulu.
Biasakan angkat tangan dulu baru menjawab. Ya, silakan wanita. Matahari sedang berada di tengah-tengah langit sampai matahari bergelincir sedikit ke barat sampai bayangan hilang kecuali sholat sunat. Hah? Bayangan hilang? Bayangan Tempat di atas bendanya. Baik, waktu yang kedua tidak ada bayangan hilang. Coba kami berdiri jam 12 siang, di tengah-tengah tidak ada bisa hilang kami punya bayangan itu. Kecuali kalau mendung, tidak ada bayangan sama sekali. Nah, waktu yang kedua itu adalah ketika matahari berada di pertengahan langit di waktu siang hari, yang ditandai dengan biasanya kondisi bayangan itu berada tepat di bawah bendanya, tepat di bawah bendanya, gitu, tepat di bawah bendanya. Nah, nanti agak condong sedikit ke barat, tek, masuklah waktu zuhur. Jadi dalam beberapa menit saja, itu hanya beberapa menit itu saja, saat matahari pas di tengah-tengah langit, ditandai dengan kondisi bayangan kita itu berada tepat di bawah badan kita, tidak melenceng ke kanan ke kiri, tidak melenceng ke utara ke selatan atau ke timur ke barat. Nah, itu jangan dulu sholat, tahan dulu beberapa menit sampai dia bergeser sedikit. Berarti kalau dia matahari ke barat, dia bergesernya bayangan kita menuju ke timur, ya toh? Nah, ketika bergeser sudah ke timur, nah baru langsung boleh melakukan sholat. Ini sama dengan yang nomor poin pertama tadi, dia hanya memakan waktu beberapa menit saja, beberapa menit, tidak lama. Kemudian poin yang ketiga, ketika matahari isfirar, bahasanya itu menguning, posisi seperti sekarang nih pada asar, kan matahari setiap detik itu masuk ke ufuk barat, pelan-pelan, nanti mendekati waktu dia mau terbenam, ada kondisinya itu. Kalau kita bahasakan ini sekarang, cahaya ini masih cahaya putih, cahayanya masih cahaya putih. Nanti putihnya itu akan berubah menjadi cahaya kuning, kuning baru merah. Nah, ketika mulai kuning itu sampai dia tenggelam, beberapa menit juga itu, dari kuning sampai ke tenggelam, itu nggak boleh sholat sama sekali. Hatta walaupun itu sholat asar mau dikodok, artinya dia lambat asarnya, nggak boleh sholat asar dulu, sampai betul-betul tenggelam, baru boleh kodok sholat asar. Berarti asarnya di waktu maghrib, Ustaz? Ya, asarnya di waktu maghrib. Berarti kalau mungkin jam-jam sekarang itu jam 6 kurang 15 kayaknya. Karena maghrib kan agak-agak lambat. Jam 6 lewat 8, 8 lewat 10 gitu. Jam-jam. Nanti sambil dilihat masing-masing, kalau misalnya ada yang posisi rumahnya ada di dataran tinggi, mudah melihat kondisi matahari begitu. Sambil dilihat. Ini kan cahayanya nanti akan berubah ini. Saat ini kondisi cahaya kita sebut cahaya putih. Ketika sudah semakin dekat dia masuk ke wilayah barat, maksudnya mataharinya mau terbenam di barat, itu cahaya akan berubah jadi agak kuning. Memang betul-betul kuning. Sebelum kuning, kuning itu nanti akan menuju ke merah. Merah baru hilang. Nah, itu waktu yang ketiga diharamkan. Jadi poin nomor 1 mulai dari terbitnya matahari sampai dia tinggi 3 meter. Kemudian poin nomor 2 pas di tengah-tengah langit sampai dia tergelincir ke barat. Poin nomor 3 yaitu ketika matahari menguning saat mau tenggelam sampai tenggelam seutuhnya, itu hanya memakan waktu beberapa menit saja. Waktu-waktu yang diharamkan ini hanya memakan beberapa menit saja, tidak lama. Dan ini, ketiga waktu ini itu sama sekali tidak boleh melakukan sholat apapun. Kecuali sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu boleh, tidak terikat waktu dia.
Istisqa. Salat-salat apa lagi yang dibolehkan? Salat yang namanya sunnah wudu. Yang punya mungkin kebiasaan sunnah wudu, tahu sunnah wudu, Bu? Tahu sunnah wudu? Salat sunnah wudu tahu? Apa itu? Setelah wudu. Oke, salat sunnah wudu dan sebagainya. Kemudian masuk yang keempat. Yang keempat, waktu diharamkannya itu adalah setelah sholat subuh. Nah, ini beda. Beda ketika matahari mau terbit, beda setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kan diharamkan juga untuk sholat. Tapi kalau mau qodok sholat boleh. Mau mengganti sholat boleh. Contohnya seperti ini. Subuh itu sekitar jam 4 hari ini ya, kurang lebih sekitar 4.40, 4.45. Dikasih waktu mungkin 10 menit setelahnya untuk sholat sunnah. Berarti mungkin orang itu sholat, kalau misalnya dia 40 tambah 10, 4.50. Atau mungkin 4.45 tambah 10, 4.55. Jam 5 kurang dia sudah sholat. Sholat subuh. Taruhlah dia sholat subuh 10 menit. Mungkin selesainya itu jam 5:05. Atau mungkin paling lambat jam 5:10. Sudah selesai. Nah, setelah itu masuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Itu maksudnya setelah sholat subuh. Kecuali bagi orang yang ingin mengganti. Ada orang tiba-tiba bangun, aduh jam berapa? Jam 5:20. Saya belum sholat subuh ini. Boleh tidak saya sholat subuh? Boleh. Masih boleh. Atau mungkin Komiu bangun jam 5.30, masih boleh sholat subuh? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika matahari muncul. Jam 6. Saya tidak tahu hari di jam berapa. Belum saya lihat juga. 6.30 itu kemarin kami lihat awal waktu duha. Berarti sebelum 6.30 beberapa menit itu posisi matahari sedang muncul. Mungkin dia kayaknya 6.20 kah atau 6.25 kah begitu. Nah, 10-15 menit itu tidak boleh sholat. Itu setelah sholat subuh. Berarti sudah berapa poin? 4. Yang terakhir setelah sholat asar. Nah, waktu-waktu sekarang ini haram ini untuk sholat. Termasuk waktu yang haram untuk sholat, kecuali yang qadha. Komiu lambat sholat berjamaah, mungkin kesibukan di kantor, tadi habis misalnya panjat pinang atau lomba makan kerupuk, misal, ya toh. Terlalu fokus karena memang orangnya itu sangat kompetitif, tidak mau kalah. Biar cuma makan kerupuk tidak mau kalah, harus juara. Jadi ketika sudah masuk waktu azan misalnya, tidak, ini saya sudah sampai babak final, ini saya mau selesaikan dulu. Nanti selesai lomba makan kerupuk baru saya mau sholat. Artinya kan dia kelewatan waktu sholat berjamaah, berarti sudah masuk waktu yang terlarang begitu misalnya, sudah masuk waktu yang terlarang. Tapi apakah dia masih bisa sholat? Masih ingat pembagian waktu-waktu sholat kemarin? Masih ingat? Waktu utama, fadilah, waktu jawaz yang dibolehkan, kemudian waktu ikhtiar, waktu yang diharamkan, waktu yang darurat, kemudian waktu yang diuzurkan. Nah, kalau posisi sholat setelah orang selesai berjamaah asar itu masuk ke dalam waktu yang masih dibolehkan. Gitu. Ikhtiar berarti dia jatuhnya. Itulah 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat.
Di sini untuk yang waktu seperti ini, setelah sholat saat cahaya matahari menguning, ini semua sholat mutlak diharamkan kecuali hanya sholat-sholat tertentu kayak tahiyatul masjid dan lain-lain. Tapi untuk mengkodok sholat misalnya haram di sini, tidak boleh. Tapi kalau yang ini setelah sholat asar dia mau kodok karena ketinggalan sholat masih boleh. Itu perbedaannya di situ. Nomor 3 Ustaz. Iya, nomor 3 ini. Nomor 3, nomor 1 juga sama dengan nomor 4. Kenapa mesti beda Ustaz? Ada setelah sholat subuh, ada ketika matahari terbit, ada setelah sholat asar, ada ketika matahari terbenam. Beda. Gitu. Kalau di waktu T 4 dan 5 ini masih bisa untuk melakukan sholat mengganti karena terlambat dan lain-lain. Tapi kalau yang ini untuk mengganti sholat sama sekali nggak boleh. Selesaikan dulu itu waktu yang beberapa menit, hilang selesai waktu tersebut, baru bisa melaksanakan sholat yang mau diganti. Yang nomor 3 itu apakah pernah terjadi, pernah ada kejadian pada zaman Rasulullah? Kenapa? Yang nomor 3 itu Terjadi apa? maksudnya kenapa sampai ada larangan yang diharamkan pada waktu Oh, hadisnya secara khusus kenapa dilarang? Ada hadisnya. Karena matahari saat itu terbenam di antara dua tanduk setan. Begitu bahasanya. Cuma yang jadi tafsiran para ulama itu kenapa di antara dua tanduk setan begitu. Secara umum larangannya seperti itu karena posisi matahari tenggelam di antara dua tanduk setan. Pun sama, yang nomor 1 matahari terbit di antara dua tanduk setan. Nah, beberapa contoh sholat yang tetap boleh yang masih dibolehkan di 5 waktu ini itu yang pertama tadi tahiyatul masjid, orang sholat yang ketinggalan, faitah, atau orang sholat nazar, ya toh. Bagaimana dia bisa bernazar? Contoh, misalnya dia ada urusan, ada hajat, ya toh, di waktu jam-jam 3. Kemudian karena mungkin agak susah dia rasakan ini pengurusannya, dia langsung bernazar. Seandainya selesai urusanku hari ini, saya akan sholat 2 rakaat. Ternyata urusannya selesai itu jam-jam 5. Tapi hari itu juga. Nah, berarti dia harus tunaikan. Padahal habis asar kan nggak boleh sholat sunnah. Kecuali kalau untuk nazar boleh. Itu maksudnya. Sunnah wudhu, sunnah tawaf. Perhatikan, di Mekah, ketika posisi kita di Mekah, 5 waktu ini nggak berarti. Nggak berlaku karena boleh sholat kapanpun selama di sana. Oke, mudah-mudahan semua bisa diberangkatkan ke Mekah. Sunnah tawaf ketika di Mekah atau mungkin seperti istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan ya, bukan minta uang. Salat minta hujan. Kemudian yang sejenisnya itu yaitu salat gerhana. Dan biasa beberapa kali itu gerhana matahari terjadi di waktu setelah asar. Salatnya boleh. Gitu. Baik, kita masuk ke bab yang baru yaitu saktah dalam sholat. Kalau di mengaji saktah itu apa? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya ada di ayat mana? Al-Kahfi ayat 1. Tabarakalladzi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Iwajannya di situ ada tulisan kecil itu di Quran. Saktah. Ini sudah ya? Walam yaj'allahu iwajan qayyiman. Nah, di atas iwajan ini ada tulisan kecil. Gitu. Ini ada tulisan kecilnya. Saya perbesar di sini dia menjadi
Begitu tulisannya. Saktah. Tandanya saktah itu kalau dalam ilmu tajwid berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Maka bacaannya walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kalau misalnya nafas kita tidak sampai, berhenti di qayyima. Nah, baru ambil nafas lagi qayyiman liyundhira ba'san syadidan dan seterusnya. Tapi kalau nafasnya sampai untuk selesaikan satu ayat pertama, silahkan. Iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Selesai satu ayat. Oke, itu maksud saktah dalam ilmu tajwid, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau saktah dalam salat bagaimana Ustadz? Apa nandasnya kita kalau tidak mengambil nafas ini? Nah, kalau saktah dalam salat itu berhenti sejenak saja. Berhenti sejenak dengan durasi seperti mengucapkan kalimat subhanallah. Itu saktah. Jadi boleh mengambil nafas ketika dalam sholat kalau urusan saktah. Tapi kalau dalam ilmu tajwid tidak boleh. Saya hapus ya ini. Berhenti sejenak selama mengucapkan berhenti sejenak selama kita mengucapkan subhanallah. Jadi durasi berhentinya itu kurang lebih kita mampu bicara subhanallah, itu sudah masuk satu saktah dalam sholat. Nah, di mazhab Syafi'i saktah dalam sholat itu ada 6 tempatnya. Ada 6 tempatnya. Di mana saja? Yang pertama, setelah takbiratul ihram, sebelum masuk membaca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, saktah dulu. Kalau saya biasanya saya pakai dengan hembusan satu nafas begitu. Karena kalau kita hembusan satu nafas kan sudah bisa subhanallah. Baru masuk iftitah. Bisa mungkin Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira. Itu satu. Setelah selesai misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aksil khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Dari selesai iftitah mau ke ta'awuz, perhatikan dalam mazhab Syafi'i harus ta'awuz setiap rakaat. Itu saktah lagi. Allahumma aksil khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Saktah baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah berapa saktah? Dua. Ta'awuz ke basmalah saktah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ta'awuznya jangan jahar ya Bu, Bapak. Jangan dikeraskan suaranya. Kalau antum keraskan suaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah bukan cuma setan yang tidak nampak yang lari. Komi juga dilempar sendal dari belakang mungkin. Sholat apa ini? Kenapa sudah ta'awuznya? Mungkin jamaah kita juga di belakang lari gitu. Jadi ta'awuz ini memang dianjurkan untuk dibaca tapi tidak jahar. Mau sholatnya itu subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, tetap baca ta'awuz. Tapi tidak boleh jahar. Jahar artinya dikeraskan suaranya. Oke. Jadi dari ta'awuz ke basmalah itu juga saktah. Sudah berapa saktah? 3. Pertama setelah takbiratul ihram ke iftitah, setelah iftitah ke ta'awuz ke basmalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau dalam Syafi'i bismillahnya harus dijaharkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolin saktah. Yang imam-imam. Dolin saktah dulu. Waladdallin. Saktah sejenak baru amin. Berarti sudah berapa saktah tadi habis waladdallin? 4. Amin saktah lagi. Jadi dari amin ke masuk surat. Oke, saktah. Amin saktah. Nah, perhatikan. Saktah dari selesai amin sama masuk surat baru itu durasinya lebih panjang dari sekedar ucapan subhanallah. Kalau untuk sholat jahar paling tidak menunggu makmumnya selesai baca Al-Fatihah. Nah, yang jadi imam perhatikan baik-baik itu. Tunggu waktu, kasih waktu makmum untuk baca Al-Fatihah. Kebanyakan kita dapatkan di masjid-masjid kita sekarang ini tidak ada dikasih waktu komio untuk baca Al-Fatihah. Jadi komio bingung, kapan saya mau baca Al-Fatihah ini? Karena ada mungkin ustadz yang pernah saya dengar bilang kalau imam baca Al-Fatihah kita tidak boleh baca Al-Fatihah. Giliran mau coba baca Al-Fatihah di saat imam membaca surah, apa ya, seakan baku tabrak, tidak serasi begitu, tidak sinkron nanti. Belum lagi kalau misalnya orang tua misal, mohon izin, orang tua mungkin yang membaca Al-Fatihah, dia memakai pendapat yang harus agak dikeraskan suaranya ketika membaca Al-Fatihah walaupun sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sampingnya apa? Pasti terganggu, ya toh? Maka imam yang bijak, yang paham tentang fikih sholat harusnya memberikan waktu sejenak setelah amin sebelum masuk surat untuk makmumnya selesai baca Al-Fatihah. Berapa menit dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah? Terlalu lama dipikir-pikir, hitung saya. Mana HP? Coba Ki, minta tolong timer Ki. Kasih aba-aba baru kita baca Al-Fatihah dengan tempo yang paling standar yang kita punya. Oke? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, makmum itu harus baca amin 2 kali. Amin dengan imam sama amin setelah Al-Fatihah sendiri. Berapa detik? Ya, sekitar 24 sampai 25 detik, setengah menit saja. Itu saya rasa sudah dengan semua tasdidnya kena, panjang pendeknya kena, kemudian tidak buru-buru, kurang lebih segitu, 24 detik. Apalagi kalau kamu pakai yang paket kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. 5 detik. Itu 10 detik dengan bacaan surah itu. Surah pendeknya. Bahasa Al-Ikhlas semua. Amin. Al-Ikhlas. Nah, kalau yang paket ekspres mungkin lebih cepat lagi. Tapi apakah boleh kita baca Al-Fatihah begitu? Nah, boleh. Sudah belajar fikihnya. Tasdid Al-Fatihah diperhatikan. Ada berapa jumlah tasdid di Al-Fatihah itu diperhatikan. Kalau tidak sesuai tasdidnya, berarti Al-Fatihahnya keliru. Kalau Al-Fatihahnya keliru, salatnya tidak sah. Kenapa? Al-Fatihah rukun. Oke. Nah, maka untuk yang imam-imam
perhatikan untuk memberikan waktu 24 sampai 30 detik supaya makmum kita itu selesai baca Al-Fatihah dulu baru masuk ke surah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Mau ruku saktah lagi terakhir. Fi jidha hablum mim masad. Saktah sekedarnya subhanallah baru ruku. Allahu akbar. Berarti total berapa? 6. Ini sudah? Berarti ini wajib tak baca Al-Fatihah? Wajib. Ajaran mana makmum tidak wajib baca Al-Fatihah? Biarpun imam sudah ruku, imam sudah baca surat pendek. Kita harus Tetap baca Al-Fatihah. Ketika imam tidak memberikan kesempatan kepada komiu untuk baca Al-Fatihah, tidak memberikan jeda seperti yang kita bilang tadi, komiu tetap wajib baca Al-Fatihah. Komiu tetap wajib baca Al-Fatihah. Kadang-kadang kalau terlalu semangat, terlalu cepat tempo saya bicara. Belebet jadinya. Bahasa Jawanya belebet. Udah ini? Oke, dalam mazhab Syafi'i khususnya di kitab Safinatun Najah disebutkan saktah-saktah dalam sholat itu ada 6. Pertama kapan? setelah takbiratul ihram ke doa iftitah. Oke, yang kedua setelah iftitah Ke ta'awuz. perhatikan, ta'awuz itu harus dibaca di setiap rakaat. Ada sebagian yang berpendapat di rakaat pertama saja, tapi yang paling rajih disebutkan di dalam buku ini itu di setiap rakaat. Iftitah ke ta'awuz, kemudian yang ketiga itu setelah ta'awuz ke basmalah, yang keempat setelah Al-Fatihah sebelum amin. Berapa kali makmum baca amin dalam sholat jahar? 2. Perempuan juga? Perempuan juga? Oh, saya kira perempuan. Ya, tapi kan tidak jahar. Maksud saya jahar. Yang keras. Sendiri. Gitu. Setelah Al-Fatihah sebelum amin. Yang kelima setelah amin sebelum surah. Ini durasinya lebih panjang dari biasanya. Durasi saktahnya lebih panjang. Oke, kemudian terakhir setelah surah sebelum ruku. Kalau misalnya komiu tidak bisa mendapatkan saktah ini pada imam-imam di masjid, coba dilakukan ketika komiu sedang sholat sunnah sendiri. Duha kah, tahajud kah, tahiyatul masjid kah, supaya sunnahnya itu tetap terlaksana.
Begitu. Kan tidak semua imam paham ini. Ya toh? Tapi Komio sebagai makmum sudah paham bagaimana cara kita mempraktekannya supaya bisa tetap sempurna sholat kita. Kan tujuan kita mempelajari fikih sholat itu supaya apa? Gerakan sholat kita, bacaannya, setiap bentuknya itu berusaha untuk mendekati kesempurnaan sholatnya Rasulullah. Supaya semakin dekat sempurna, semakin besar juga pahalanya. Bagaimana saya sudah tahu bacaan sakta tapi imam saya nggak paham bacaan sakta? Praktekkan di waktu sholat sendiri. Karena tidak bisa juga kita selisihi imam. Asal dia masih ada tumakninah, bacaan Al-Fatihah tidak salah-salah, masih bisa diikuti. Gitu. Oke, ini dia 6 kondisi saktah dalam mazhab Syafi'i. Kalau Ustaz, ibu-ibu semua. Kenapa? Ibu-ibu. Maka dia aminnya dijaharkan atau berjamaah? Ibu-ibu bacaan dikeraskan atau bagaimana? Baik. Salat wajib. Berarti kondisinya kayak di pondok-pondok ini. Tidak dijaharkan. Karena masuk ke dalam kategori suara wanita itu aurat. Imamnya kan imamnya. Dia posisikan imam. Suaranya udah dikasih keras berarti. Oh, tetap dikasih keras kalau dia maghrib dong. Itu nih, berarti kan didengar sama makmumnya kan? Iya. Tapi waktu ketika Makmumnya mau bilang amin, aminnya enggak. Imamnya atau makmumnya? Makmumnya enggak. Oh, dalam hati. Waladhdallin amin. Kalau rame itu tentu kedengaran kalau rame jamaahnya. Iya, tapi kan tidak sekeras laki-laki. Amin. Gitu. Sebab masih sering saya dapatkan prakteknya itu jamaah laki-laki tidak memperdulikan ucapan amin. Artinya ketika imam waladhdallin dia tidak ngikut amin di belakang. Iya banyak begitu. Tapi ada pendapat yang begitu. Tidak mengikuti amin begitu. Siapa yang diikuti? Tidak tahu, entah Sihab kah atau siapakah, yang penting bukan amin. Mazhab semua dari 4 mazhab apa kami mau baca? Oke, baik. Amin itu dianjurkan untuk dibaca, entah Komio imam atau makmum. Karena ada sebuah hadis yang sahih yang memotivasi kita untuk membaca amin. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Barang siapa yang ucapan aminnya itu sama dengan ucapan amin para malaikat yang sedang sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang di masa lampau. Mau dosa-dosa Anda diampuni? Bilang mau dulu, jangan amin. Mau dulu. Ucapkanlah amin saat sholat. Jangan dalam hati atau gimana? Nah, aminnya ini mungkin dia kalau laki-laki itu paling tidak dia terdengar sama dirinya sendiri. Amin. Cuma biasanya prakteknya itu saya dapatkan kayaknya tidak baca amin sama sekali begitu loh. Dalam sholat itu tidak boleh diam. Diam tidak baca apa-apa itu tidak boleh. Minimal kita zikir. Subhanallah, subhanallah. Diam sama sekali itu tidak boleh. Oke. Ini tentang bab saktah. Saya sudah tuh, Ustaz. Sudah duhur toh. Kita masing-masing baca Al-Fatihah. Betul. Baca surat pendek juga kita, yang imamnya di belakang. Makmumnya baca surat pendek. Ya. Baca. Amin. Habis itu mungkin surat pendeknya Belum selesai, imam sudah ruku. Atau imam kita masih sudah selesai surat pendeknya, ambil lagi surat pendek yang lain. Tidak ada masalah. Loh, ini kok nggak menyala ya? Bukan. Dia suka keslip sendiri. Jadi dilipat dulu baru diangkat ulang. Apa? Itu bangun. Wah, kenapa capek? Dunia ji ini. Oke, ada pertanyaan tentang sakta?
Saya minta kepada Bapak Ibu untuk dipraktekkan, jangan cuma sekedar tahu. Oke. Nah, pertanyaan Ustaz. Kebanyakan kan imam masjid ini selesai walad dolin amin, dia tidak pakai jeda, langsung dia masuk surat. Nah, kita makmum ini kan wajib baca Al-Fatihah. Terus misalnya si imamnya ini cuma baca Al-Ikhlas surat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, bagaimana? Dia sudah ruku, habis ruku dia langsung bangun, cepat juga. Tapi masih tumanina. Al-Fatihahnya kita bagaimana? Tetap diselesaikan. Selesaikan Al-Fatihah Anda. Kalau dia sudah ruku, Terserah. biar agak ketinggalan sedikit Ya. jedanya, tapi tetap harus selesai Al-Fatihah. Selesaikan Al-Fatihah. Saya kira kita harus mengikuti imam, Ustaz. Harus kita mengikuti imam. Tapi Al-Fatihah Anda, rukun Anda ditanggung sendiri. Oh, kecuali dia mau tambah. Kalau dia mau kejar misalnya ruku Ustaz terus ditambah 1 rakaat boleh. Ngapain? Kan dia tidak baca Al-Fatihah, tidak selesai misalnya. Kita semasuk, Ustaz. Iya, Atau misalnya masuk. bukan, dia bilang masbuk. Ini kan antum bilang kan mau ikut imam. Tidak usah antum tambah-tambah dulu. Cuma bikin yang namanya syubhat di antara jamaah. Kenapa Pak Siap sholat zuhur 5 rakaat? Padahal takbir sama-sama tadi. Nah, itu maksudnya Ustaz, itu. Jadi lebih baik komiu agak lambat saja Nah, jangan ditambah. untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya komiu. Tidak usah tambah-tambah. Bikin syubhat saja. So mau dibilang, jamaah mana ini? Kenapa zuhur 5 rakaat? Tidak salah sebenarnya yang dilakukan sama Pak Siap. Tidak salah, karena kan memang ketika rukun tidak ditunaikan, maka konsekuensinya tambah 1 rakaat. Rakaat tersebut tidak terhitung. Oke, tidak salah sebenarnya. Cuma tidak pakai hikmah. Ini selalu saya tekankan sama Bapak Ibu semuanya. Dakwah itu hikmah. Kalau tidak ada hikmah, sesuatu yang benar akan tertolak oleh masyarakat awam. Maka dilihat, kalau kamu punya jamaah ini orang belum mengaji, jangan bikin yang aneh-aneh. Jangan bikin yang aneh-aneh. Oke? Sama sadratul ihram ada 5 ya. Orang salah dibanding. Apa tadi Bang Siap mau tanya apa? Kalau masbuk maksudnya? So lupa pertanyaannya. Oh, maksudnya dia ini kalau misalnya imam sudah ruku, terus kita baru takbiratul ihram, terus ruku. Apakah sudah terhitung 1 rakaat atau tidak? Mazhab Syafi'i hitung 1 rakaat. Belum, dia jangan baca Al-Fatihah. Biar tidak baca Al-Fatihah, pengecualian itu. Jangan tambah 1 rakaat. Kalau dihitung ngapain ditambah? Jadi nanti. Tapi kalau saya berpendapat, Kasih air minum, kasih minum. Biar segar pikirannya, kasih air minum. tapi kalau saya berpendapat Ustaz, Al-Fatihah wajib buat saya. Terus imam sudah ruku. Tapi saya mau tambah. Boleh. Tidak ada masalah. Bukan. Kan kalau sudah masuk kan pasti sudah jalan. Tidak ada masalah kalaupun perbedaannya seperti itu. Ibu, Bapak, fikih itu luas. Itulah nasihat Ustaz kami. Fikih itu luas. Oke, jadi jangan hati kita yang sempit. Kenapa ini beda dengan saya sholatnya? Kalau orang sudah ngaji, harus menerima perbedaan. Selama itu tidak masuk ke dalam ranah yang prinsip, masih masuk ranah ijtihad yang diperbolehkan untuk memiliki perbedaan pendapat masing-masing. Maka supaya hilang suuzon itu, tanya, kenapa komiu begini sholatnya? Sama seperti kami bertanya ketika ada orang ba'diyah asar di sebuah desa sana. Siapa tahu ada ilmu fikih baru yang kita tidak tahu toh. Dan ternyata tidak ada ba'diyah asar. Ustaz, Ibu Asrina. Saktanya tadi subhanallah. Iya, durasinya hanya sekitar ucapan subhanallah saja. Itu sudah terhitung 1 sakta. Jadi ini, saktanya itu bukan kita mengucapkan subhanallah, tidak. Diamnya itu seperti kita mengucapkan subhanallah. Makanya saya bilang kalau saya jaraknya itu seperti 1 hembusan nafas saja. Begitu. Tidak wajib baca subhanallah. Ada lagi Mbak Srina? Selanjutnya masuk ke bab baru. Al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang diwajibkan atau dilazimkan di dalamnya untuk ada tuma'ninah. Ada 4.
Ini sudah kita jelaskan, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Di pertemuan waktu rukun-rukun salat sudah kita jelaskan ini. Yang pertama itu ketika ruku. Ruku harus tumakninah. Oke? Pulang-pulang dari sini langsung bisa bahasa Padang semua. Karena dari tadi yang diputar lagu Padang terus. Bapak saya kan dari Padang, jadi saya oh ini bahasa Padang ini. Sama kayak ceritanya itu, Om baku bawa dengan temannya naik mobil dari Poso mau ke Gorontalo. Kan biasa yang diputar apa? Musik toh. Dalam perjalanan jauh biasa diputar musik. Mamaknya temannya ini, ibunya temannya Om ini kasih nasihat. Kamu orang itu kalau bawa mobil, coba yang diputar tuh murotal, jangan musik-musik terus, supaya berkah juga itu perjalanan. Akhirnya sudah, perjalanan dari Poso ke Gorontalo murotal diputar. Berapa jam itu? 20 jam lebih. Ya toh. Selesai urusan di Gorontalo, mau pulang lagi ke Poso, murotal lagi yang dibaca. Tahu Om ini biasa kadang-kadang suka taselip lidahnya. Dia nyeletuk begini, wah sampai Poso so jadi hafiz Quran saya ini. Sampai Poso jadi habis Quran saya. PP, tidak juga PP, dan perjalanan Poso Gorontalo Poso Murotal terus dia hafal. Didengar, Masya Allah, tapi ya tidak juga semua langsung jadi hafiz 30 juz. Apa? Royalti ini negara ini ya Rob. Kasih kami kekuatan, kesabaran supaya selesai semua ini masa-masa sulit. Oke, makanya tadi juga saya bilang, selesai kajian ini, pulang-pulang sudah bisa bahasa Padang semua. Astagfirullah. Oke, tadi babnya tentang apa? Rukun-rukun yang harus ada tumak ninahnya. Ada 4. Yang pertama saat ruku. Kedua saat i'tidal. I'tidal itu apa? Berdiri setelah ruku itu. Oke, Komiu punya posisi itu. Sami Allahu liman hamidah, ini namanya i'tidal. Oke, ustazah yang pengajar binaan nanti masukkan ke soal ujian. Apa itu i'tidal? Diajarkan nanti ke anak-anak yang TPQ, yang binaan juga, biar paham istilah-istilah syar'i dalam salat. Tidak ada lagi pakai istilah bangkit dari ruku. I'tidal semuanya. Bukan bangkit dari kubur, Ibu. Semua masuk majalah Al-Hidayah kalau bangkit dari kubur ini. Dosen mempersulit mahasiswa untuk skripsi, tiba-tiba jenazah bangkit dari kubur. Astagfirullahalazim. Oke, yang kedua i'tidal, yang ketiga kapan lagi? Waktu sujud. Yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. 4 rukun ini harus dibarengi dengan tumak ninah. Jadi ketika ruku ada jedanya tumak ninah. Oke, berapa lama tumak ninah tuh? Sekitar itu apa? Bacaan subhanallah. Itu sudah terhitung 1 tumak ninah. Jadi selesai zikirnya subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Tambah lagi sejenak untuk berhenti gitu. Selama ucapan subhanallah baru sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Tumakninah lagi, Allahu akbar. Maka tidak sah salatnya itu yang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Oke. Baik, sekarang kita masuk lagi ke bab baru. Lanjut atau cukup? 17.22 nih.
Apa? Cuma sedikit, Ustaz. Sedikit, oke, cuma sedikit juga ini. Sebab-sebab sujud sahwi. Bab tentang sebab-sebab sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sahwi itu secara bahasa bukan sayur, bukan. Sahwi di sini bahasa Arab artinya lupa. Bukan yang bisa ditaruh di mie ayam. Sahwi itu secara bahasa Arab artinya lupa. Oke. Maka secara istilah syariat, sahwi itu diartikan untuk segala bentuk kesalahan dalam sholat. Entah itu kesalahan bacaan atau mungkin kesalahan gerakan. Bacaan di sini bukan bacaan surah ya, bukan. Bacaan surah tidak, kalau dia keliru tidak usah sujud sahwi. Bacaan zikir sholatnya. Misal lupa baca doa ruku atau lupa baca doa sholawat saat tasyahud dan lain-lain. Oke. Kapan saja orang-orang itu diharuskan untuk sujud sahwi? Kondisi pertama, ini kan ada 4 kondisinya. Kondisi pertama yaitu ketika dia lupa yang namanya ab'ad sholah. Ab'adnya sholat. Apa itu ab'ad, Ustaz? Nah, minggu depan kita jelaskan apa itu ab'ad. Kalau mau dijelaskan sekarang panjang, insya Allah. Kondisi pertama ketika dia lupa ab'ad sholat. Baik itu lupa atau mungkin sengaja dia tinggalkan, tidak melaksanakan ab'ad sholat. Insya Allah pekan depan kita jelaskan apa itu ab'ad. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan sesuatu yang membatalkan ketika sengaja tetapi tidak batal ketika lupa. Apa contohnya? Seperti makan yang sedikit. Bagaimana orang makan ketika sholat, Ustaz? Ya, mungkin dia sementara sholat makan somai. Sisa gigi. Sisa-sisa makanan di gigi. Habis makan kalendo komio misalnya toh, ada sisa-sisa daging terselip di antara gigi. Kadang-kadang kan kita nggak nyaman. Secara tidak sadar karena terlalu sibuk bukan dengan bacaan, tapi sibuknya kasih keluar itu daging yang tersempil di antara gigi, tidak sadar ketelan. Nah, ini kan dilakukan secara tidak sengaja. Kalau makan yang sedikit itu masih dibolehkan, tidak membatalkan sholat, asal dengan syarat tidak sengaja. Kalau sengaja dia telan, batal, walaupun sedikit. Jadi bagaimana, Ustaz? Kalau setelah keluar itu daging, bagaimana, Dan? Keluarkan, mungkin dibuang di mukena, gitu. Atau mungkin diambil pakai tangan, dibuang. Oke. Pak. Nomor 2, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja dia batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya makan yang sedikit. Sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja dia batal, sholatnya batal. Kalau tidak sengaja sholatnya tidak batal. Contohnya makan yang sedikit.
Atau ucapan yang sedikit. Berbicara. Seperti kasus di Pom BW. Anak-anak ribut di belakang, orang tua secara spontan, "Woi, ribut kau." Padahal sementara jadi makmum ini, imam di depan baca surah, orang tua mungkin sudah terlanjur dongkol. Ini anak-anak di belakang ini so bukan suara, so dengan baku banting, bubak bubak bubak. Orang tuanya langsung spontan, "Hoi, diam." Selesai kau. Dongkol toh. Nah, ini termasuk ucapan yang sedikit. Kalau dia tidak sengaja, spontan, tidak sengaja mungkin karena kurang ilmu, jarang ngaji dan lain-lain, spontan tidak sengaja ini sholatnya masih lanjut boleh. Tapi kalau dia sengaja, "Hoi, ya," wah begitu, misal sambil menoleh apa dan lain sebagainya, itu kalau dia sengaja dan dia paham itu tidak boleh. Jadi contoh-contoh sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal, seperti makan yang sedikit, bicara yang sedikit, lupa lupa gerakan sholat. Contohnya apa? Tahiyat awal, akhir. Antum lupa tahiyat akhir, batal sholat, rukun itu. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak mungkin akhir dulu. Tidak masalah menarik. Tahiyat awal Bapak Ibu. Yang ketiga, sudah dua ya. Yang ketiga, memindahkan rukun ucapan. Perhatikan nih, rukun sholat kan itu ada 16. Ya toh? Itu 16 itu terbagi dua. Ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan. Oke, rukun ucapan itu seperti bacaan-bacaannya. Contoh, bacaan Al-Fatihah itu termasuk rukun ucapan. Nah, di sini kasusnya kalau memindahkan rukun ucapan di selain tempatnya. Misal, Al-Fatihahnya itu dibaca acak. Begitu. Tidak sesuai urutan ayat. Paham? Nah, tidak sesuai tempatnya dia baca. Itu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyadah. Yang terakhir yaitu rukun perbuatan itu dia tambah ragu, ini saja yang mudahnya nih. Ragu-ragu dengan rukun perbuatannya. Maksudnya apa? Contoh rakaat. Saya ini 3 rakaat atau 4 rakaat kurang atau lebih? Itu kan masuk ke rukun perbuatan toh. Gerakan ruku, iktidal, sujud, itu kan masuk dalam 1 rakaat. Berarti 1 rukun perbuatan. Ya toh. Dia ragu nih, apakah rakaat saya ini kurang atau lebih? Oke. Pernah dapat kondisi seperti itu? Nah, jadi kondisi secara ringkasnya ini kita bilang poin yang keempat tuh ragu dengan jumlah rakaat. Itu saja. Ragu dengan jumlah rakaat. Atau bisa juga yang semakna ragu dengan apakah dia sudah ruku atau belum, apakah sujudnya sudah 2 kali atau belum, gitu. Pernah mendapatkan kondisi lupa jumlah rakaat? Ya, terlalu sibuk pikir dunia. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak cukup dengan sujud sahwi, Bu. Bapak, tidak cukup. Pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan diri saya ini kurang atau lebih. Gitu. Kalau lebih, jangan dibawa itu ragu-ragu sampai selesai sholat. Tidak sah sholatnya kaum itu secara utuh. Kalau cuma dibawa ragu-ragu terus, sampai mau salam ini masih ragu-ragu.
Kurang atau lebih, tidak sah sholatnya komio. Ulang. Maka caranya yang pertama ketika datang keraguan-raguan karena lupa sudah rakaatnya berapa, bangun dulu kesadaran, saya ini, oh ya saya kurang saja. Maksudnya lebih condongnya itu saya kayaknya kurang deh. Berarti harus kalau dia kurang berarti harus tambah. Ternyata ketika ditambah, nyatanya komio tidak kurang sama sekali. Paham? Misal nih, komio bangun keyakinan bahwasanya kurang rakaatnya komio. Tapi ternyata ada orang memperhatikan bilang, rakaatnya komio ketambahan lebih. Bagaimana itu kasusnya? Boleh atau tidak? Tetap boleh. Jadi dalam hadisnya itu, kalau kita lupa rakaat, kemudian yang harus kita lakukan adalah membangun keyakinan, apakah saya lebih atau kurang. Oke, kalau dia merasa kurang berarti harus ditambah rakaatnya. Kalau merasa lebih rakaatnya berarti tinggal pakai sujud sahwi. Loh, terus tadi yang kurang itu apakah dia pakai sujud sahwi juga? Pakai juga sujud sahwi. Jadi komio yakin kurang atau komio yakin lebih tetap harus sujud sahwi. Sebelum salam. Mazhab Syafi'i tidak ada setelah salam. Cuma di mazhab Malik saja yang ada setelah salam. Biar ada imam. Kalau jadi makmum kita, misalnya masbuk, dia salah lupa. Dia takut, iya makanya itu dia lupa. Kan dia sudah salah. Berarti dia waktu ketika masbuk itu lupa berapa rakaat. Iya. Oh iya, berarti komio Sendiri. Iya, sujud sahwi sendiri. Kalau imamnya yang lupa, Ya harus diingatkan, subhanallah. maksudnya dia tetap ngotot begitu. Tapi Dia tetap salam, tidak sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri. Berarti setelah salamnya imam itu kita sujud sahwi. Ya, Salam sendiri. ya. Pernah kejadian begitu memang. Pernah. Imamnya dikasih tahu subhanallah, batu. Antara dua itu apa salah ini? Batu. Bingung dia. Nah, enggak usah diulangi sholat, cukup sujud sahwi saja. Cukup sujud sahwi. Jadi, saya ulangi, poin yang keempat adalah ragu dengan rakaat sholat. Apa yang terjadi ketika kita ragu dengan rakaat sholat? Pertama, bangun keyakinan, kurang atau lebih. Oke? Ketika keyakinan sudah terbangun, nanti sebelum salam sujud sahwi. Mau kurang rakaatnya, mau lebih rakaatnya, tetap sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu yang menyempurnakan tadi. Oke? Bagaimana cara sujud sahwi? Nah, cara sujud sahwi adalah setelah selesai membaca doa tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum toh? Jangan dulu assalamualaikum. Jadi fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau mungkin ada yang mau tambah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini perhatikan. Cara sujud sahwi adalah setelah selesai bacaan doa tahiyat akhir, jangan langsung salam, tapi sujud dulu 2 kali. Allahu akbar. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sujud seperti biasanya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah lagi baca bacaan tahiyat akhir. Paham? Itu cara sujud sahwi. Semua pengajar ajarkan. Mau TPQ, mau binaan ajarkan. Kasih masuk di pertanyaan ujian nanti. Praktekkan cara sujud sahwi dan bacaannya. Kalau kita menengok ke Pak Imam. Kenapa mau ditengok? Antum ajak bicara. Misalkan Siap. Serius. Bisa sholat maghrib contohnya. Sholat maghrib.
dia tidak tahiyat awal langsung berdiri ke rakaat ketiga. Padahal makmum sudah bilang subhanallah. Subhanallah, oke. Dia berdiri. Hmm. Tapi tidak, itu motor tidak mau Oke. Oke. Tidak bawa tengok Ustaz. Dia berdiri tuh dia Nggak apa-apa. Melakukan gerakan tambahan yang dibutuhkan. Boleh. Pastikan imamnya. Boleh. Kita ikut imam toh. Ya, kalau misalnya kondisi begitu, imam lupa tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal diganti dengan sujud sahwi. Makmum sudah bilang subhanallah, tapi imam sudah terlanjut ke rakaat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Tahiyat awal sendiri tidak boleh. Ikut berdiri karena tahiyat awal bukan rukun. Tidak dilakukan pun sholat masih sah. Ikut berdiri tapi nanti sujud sahwi. Kadang-kadang ada imam yang tidak tahu fikih sholat, dia tidak tahiyat awal, lupa, tidak pula sujud sahwi, padahal sudah diingatkan sama jamaah dengan ucapan subhanallah. Kalau perempuan, imamnya misalnya perempuan, bagaimana mengingatkannya? Betul, tepuk sekali saja, jangan tepuk pramuka, jangan, atau tepuk velocity, jangan. Tepuknya gini gitu. Kalau misalnya komi-komi jadi imam yang perempuan-perempuan dengan perempuan yang lain, ketika ada di belakang orang tepuk, berarti ada yang salah itu dengan gerakannya komi. Langsung segera mawas diri. Apa yang salah ya? Apa yang keliru ya? Apa yang ketinggalan ya? Langsung begitu. Langsung segera mawas diri. Sudah tidak usah ditambah-tambah lagi tepukannya. Oke, kalau perempuan diingatkan dengan tepuk, kalau laki-laki diingatkan dengan ucapan subhanallah. Nah, kadang-kadang ada begitu, imamnya sudah diingatkan subhanallah, tidak tahiyat awal, tidak pula sujud sahwi. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Sujud sahwi sendiri. Karena kalau kaum tidak sujud sahwi, ulangi sholat, fix. Kalau Pak Imam bacaannya salah, ucapkan subhanallah atau sambung ayat? Tidak. Sambung ayat. Iya. Nah ini. Dalam mazhab Syafi'i itu sangat diperhatikan bagaimana kita menegur imam, khususnya dalam kesalahan bacaan. Kalau komiu langsung spontan menegur bacaannya tanpa memberikan imam itu kesempatan untuk mengulangi, batal sholatnya komiu. Tidak, bacaan. Mungkin bacaan surah, ya kan? Komiu hafal ini, yang dibaca misalnya inna atoinakal kautsar. Terus imamnya salah juga baca inna atoinakal kautsar. Jadi ketika dapat bacaannya salah, jangan langsung tegur. Begitu. Karena biasa ada posisi imam itu dia sadar dirinya salah, kemudian dia ulangi ayatnya. Dia ulangi dulu ayatnya. Masih salah lagi, dia ulangi lagi, masih salah lagi, baru tegur. Jangan langsung spontan ditegur. Fasholli lirabbika wanhar. Misalnya langsung ditegur itu, misalnya di belakang langsung itu. Jangan. Itu dihitung batal sholatnya. Kasih dulu kesempatan imam memikirkan kesalahannya di mana dalam bacaan ayat. Ketika dia tidak dapat solusinya, baru kasih jawaban. Kasih pancingan. Biar tenang dia juga Begitu dalam fikih Syafi'i. Kalau dia tidak sadar bacaannya salah. Nah, kalau dia tidak sadar baru kasih sadar. Intinya ini barang jangan spontan. Jangan langsung. Gitu. Jangan langsung ditegur. Jangan. Tunggu biarkan dia selesai dulu. Kalau dia tidak sadar kok, mungkin dia sudah lewat 1-2 ayat. Tidak sadar kalau dia loncat ayatnya atau lupa ayatnya, baru kasih ingat. Langsung ke Kalau Ustaz, anu apa? yang di belakang ini makmumnya yang baca kunut. Kunut. Imamnya tidak kunut, kamu subhanallah. Ya, terjadi memang itu. Karena orang kalau ndak kunut dalam mazhab, kan kunut ini termasuk ke dalam abad. Nah, ini kunut ini masuk dalam abad. Kunut kalau orang ndak kunut itu diganti dengan sujud sahwi. Yang berpandangan kunut itu harus dibaca ketika subuh. Makanya semua binaan mualaf center diwajibkan harus hafal doa kunut. Entah komi mau baca kunut atau tidak, harus baca doa kunut, harus hafal. Supaya ketika mendapatkan jamaah, misal saya tidak baca doa kunut, saya imam di masjid kampung, di mana masyarakat kampungnya baca doa kunut, maka saya wajib untuk bertanya,
mohon maaf Pak, ketika saya disorong jadi imam, diminta jadi imam, mohon maaf Pak, apakah di sini baca kunut atau tidak? Kalau dibilang oh iya pas di sini baca kunut, tinggal menyesuaikan, karena kita sudah hafal, paham? Kalau dibilang oh enggak di sini enggak baca kunut, ya sudah sesuai dengan yang biasa kita lakukan sehari-hari, aman ji, paham? Tapi harus sujud sahwi, Ustaz. Iya, sujud sahwi. Makmumnya sujud sahwi. Makmumnya sujud sahwi. Oh berarti antum berimam, makmumnya Iya, saya imam, terus saya kunut. Nggak boleh. Kalau antum dah imam, kalau antum imam terus nggak kunut, nggak boleh imam. karena mayoritas berimam sih. Karena mayoritas bakunut. Berimam. Mayoritas bakunut. Supaya tidak jadi fitnah. Tuh. Tapi nanya kunut, saya harus ikut kunut juga. Kalau komio tidak kunut, tapi imam kita kunut, ikut baca kunut di belakang. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Oh, antum ngapain angkat tangan kalau tidak baca? Amin saja tuh, amin. Kan nanti ada jedanya yang antara jahar sama sirnya itu bacaan kunut itu. Apa antum mau baca kalau tidak ada di tauhid? Itu harus. Harus kan jedanya Ustaz. Bukan baca sama Ustaz sebenarnya. Apa? Harus dibaca sama Itu versi bacaan kunut ada beberapa versi. Ada yang dikasih jeda, ada yang dibaca jahar semua. Tapi kan sebagian besar kan dikasih jeda toh. Sudah, tidak usah banyak alasan. Pokoknya hafalkan kunut saja binaan. Hafalkan kunut saja. Pakai tidak pakai harus hafal. Di ujian harus bisa. Ya, Ibu Latifah, Kak Latifah. Tadi kan dibilang seperti mengunyah sisa makanan itu membatalkan sholat. Bagaimana kalau misalnya kan biasa kalau kita saya sering asam lambung itu kayak sendal terus ada muntah, itu gimana kira-kira membatalkan sholat? Kalau Selama tidak keluar tidak muntah. Maksudnya selama muntahnya itu tidak keluar dari mulut, ya toh tidak dianggap batal. kalau keluar, Walaupun yang keluar sedikit-sedikit begitu. iya maksud keluar kan biasa kalau asam lambung itu kan ada Paham. yang keluar Paham? sementara sholat. Itu bagaimana? Yang keluar itu sendawanya, Enggak, bukan. sejenis cairannya, Cairan campur makanan. enggak apa-apa. Oh enggak. Itu kan posisinya dia dari dalam. Iya. Dari dalam terus keluar. Mau balik ke dalam lagi tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya dari luar. Dari piring, tas hingga di gigi masuk ke tenggorokan. Itu yang masalah. Wallahu ta'ala. Udah maghrib nih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat selalu. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Sami'ad Du'a. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bisa istiqomah di atas jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang berada dalam kondisi sakit, angkatlah penyakitnya dan berikanlah dia kekuatan untuk bisa sembuh, beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang terlilit hutang, mudahkanlah dia untuk dilunaskan hutang-hutangnya. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum memiliki keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum mendapatkan jodoh, berikanlah dia jodoh yang soleh-solehah. Ya Allah, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang belum berangkat ke Baitullah, undanglah mereka ke Baitullah dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dan dengan fasilitas yang terbaik darimu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.